Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, pemulihan terjadi, mujizat terjadi. Oh, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat. Selamat datang dalam ibadah Minggu Sengsara pertama di Gereja Maranatha di sore hari ini. Sebelum ibadah dimulai, beberapa pujian akan dilantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kita selalu diberkati dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Warta. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 27 Februari 2022, pukul 18.00 WIB. Selamat sore jemaat, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang datang berkebaktian di sore ini. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mengukur suhu, mencuci tangan, memakai hand sanitizer, dan duduk sesuai dengan tempat yang telah disediakan. Selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Penerimaan kebaktian Minggu 20 Februari 2022 adalah sebagai berikut. Pukul 9.00 WIB, kolekta sebesar Rp16.412.300, syukur sebesar Rp2.078.500, persepuluhan sebesar Rp8.682.000, dan sarana fisik sebesar Rp567.000. Pukul 18.00 WIB, kolekta sebesar Rp6.936.500, syukur sebesar Rp1.437.000, persepuluhan sebesar Rp1.833.000, dan sarana fisik sebesar Rp890.000. Pelayanan kebaktian di saat ini pukul 18.00 WIB dilayani oleh Pendeta D. Wati Manela, MSI. Majelis yang bertugas adalah Majelis GPM Bukit Doa dan Majelis Jemaat GPM Menara Kasih. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Minggu Sengsara pertama. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini antara lain Nona Nia Anakota, Trio Irene, dan Beta Male Singers. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan, Dua Sahabat Lama 99 bait 1 dan 2. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam berkebaktian di saat ini. Akhirnya, selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Ambon 27 Februari 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Ratu Malesi, STH Ketua, Pendeta M. Takaria, MSI, Sekretaris. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, mulai hari ini cinta kasih Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitannya akan kita rayakan dan beritakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya Allah gunung batu tempat perlindungan kita di kehidupan ini. Dialah Kristus penebus dan penyelamat kita.
Oleh kuasa Roh Kudus kita dituntun untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Maka di dalam keagungan Tritunggal Allah, Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, kita dasari kebaktian minggu pertama sengsara Kristus di saat ini. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita ada dalam pengakuan dosa. Saudara-saudari, oleh karena dosa-dosa kita, Yesus telah menjalani kesengsaraan. Namun kenyataannya, meski kita mengaku sebagai pengikut Kristus, kita masih sering berbuat dosa dan memberi diri dikuasai oleh pikiran manusia yang cenderung jahat. Ingatlah bahwa saat ini kita sedang menghayati sengsara Yesus. Maka marilah dengan kerendahan hati, masing-masing orang mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami yang kami perbuat di atas kepentingan diri kami sendiri dan menyangkali salib yang harus kami pikul setiap hari. Di muka Tuhan Yesus betapa
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang dengan sungguh mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah, bertobatlah. Dan jangan biarkan dirimu menjadi batu sandungan bagi hadirnya pengampunan dan damai sejahtera Allah di dalam hidupmu. Sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Salibmu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lari, insan bernoda kini berseri, menguras darah suci yang mengabdi, di salib pada bukit Kalvari. Saudara-saudara diundang berdiri. Dengarlah petunjuk hidup baru dalam kehidupan kita. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendakmu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu, dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Nia Nakota. Shalom Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Semoga lagu yang Beta bawakan di saat ini berkenan dan bisa jadi berkat bagi kita semua. Dan Yesus memberkati. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku.
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab di saat ini terambil dari Perjanjian Baru, Matius 16 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Matius 16 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Mengawalinya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, mampukanlah kami umat-Mu dengan roh-Mu yang kudus, agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28 yang berjudul Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawa? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sejarah gereja di abad modern, kita mengenal seorang pendeta Jerman yang kemudian begitu dikenang orang, namanya itu adalah Dietrich Bonhoeffer. Dia adalah pendeta gereja Lutheran di Jerman. Dia satu-satunya pendeta Jerman saat itu yang menolak Hitler di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah penganiayaan yang dilakukan oleh Nazi, oleh Hitler. Dan dia memang menjadi satu-satunya pendeta yang digantung sampai mati oleh Hitler. Dia kecewa dengan gereja Lutheran yang cenderung berdiam diri terhadap sikap Hitler. Dan dia membuat satu pernyataan yang cukup terkenal, yaitu dia mengatakan Hitler tidak berasal dari Tuhan. Tanggal 5 April 1943, dia digantung sampai mati oleh Nazi. Dan ketika di dalam penjara dia menulis satu buku yang kemudian menjadi buku yang penting, yaitu The Cost of Discipleship. Risiko atau harga dari menjadi seorang murid. Dalam buku itu, ibu bapak saudara-saudara, dia menulis bahwa anugerah yang murah itu adalah
musuh utama gereja kita. Dan perjuangan kita saat ini adalah untuk sebuah anugerah yang mahal. Jadi salah satu akibat dari penginjilan adalah orang merasa gampang menjadi Kristen. Jadi orang menganggap bahwa menjadi Kristen itu seperti kita berikan stempel begitu, Kristen selesai. Dan itu salah satu resiko dari penginjilan yang kadang-kadang luput dari perhatian gereja untuk mengurus hal-hal yang semacam itu. Dan itu yang membuat kadang-kadang gereja tidak maksimal untuk menjadi garam dan terang dunia. Dan apa yang dikatakan oleh Bonhoeffer itu adalah suatu peringatan keras kepada gerejanya sendiri yang menerima Nazi, menerima Hitler. Sebetulnya Bonhoeffer hendak menjelaskan apa artinya mengikut Yesus di dunia modern yang dihantui oleh berbagai macam tantangan yang juga bisa mengubah orientasi dan tujuan gereja. Kita juga dihantui oleh pemerintahan yang juga bisa membahayakan, tidak selalu menjadi tanda dari hamba Allah. Nah, panggilan gereja itu adalah bagaimana kehidupan sebagai murid itu harus berlanjut dalam segala zaman dalam kehidupan gereja pasca kebangkitan. Jadi sikap gereja Lutheran Jerman yang menerima Nazi itu hampir sama dengan sikap Petrus yang juga menolak konsekuensi dari sebuah proses menjadi murid mengikut Yesus. Dan dalam situasi itu Yesus memperingatkan Petrus, tetapi juga para murid yang lain, bahwa jalan Mesias itu jalan sengsara, via dolorosa. Jalan sengsara itu adalah ditolak, dibunuh, tetapi dibangkitkan. Jadi Yesus meletakkan itu sebagai jalannya, tetapi juga jalan bagi mereka, jalan bagi kita semua, jalan bagi gereja yang sungguh-sungguh mau mengikuti Dia. Dan untuk itu ibu bapak saudara-saudara butuh satu syarat, yaitu menyangkal diri. Menyangkal diri itu berarti meniru cara dan sifat Kristus saat menghadapi proses kehidupan. Oleh karena apa ibu bapak saudara-saudara? Oleh karena betul Yesus itu adalah Tuhan, tetapi Tuhan di dalam wujud manusia. Yesus itu 100% Tuhan, tetapi juga 100% manusia. Dia menjalani semua penderitaan itu, dia menjalani semua penolakan itu sebagai seorang manusia. Dia menangis ketika Lazarus mati di dalam kondisi hidup yang mengenaskan. Dia juga marah ibu bapak saudara-saudara ketika dicambuk tubuhnya berdarah. Dia juga merasa takut dan dia pernah berdoa, dia berkata kepada Bapaknya di sorga, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dia bergumul sampai tetes-tetes seperti darah keluar dari tubuhnya. Itu artinya itu bukti bahwa dia menjalani itu sebagai manusia. Dan memang kita butuh Tuhan yang seperti itu. Kita tidak butuh Tuhan yang Superman, yang tidak merasakan penderitaan kita. Apa artinya Tuhan turun ke dunia, tetapi Dia tidak merasakan penderitaan kita? Kita butuh Tuhan yang turun ke dunia dan merasakan penderitaan kita. Supaya apa ibu bapak saudara-saudara? Supaya kalau kita berdoa kepada Dia mengerti persoalan kita. Oleh karena Dia pernah mengalami, Dia pernah merasakan penderitaan itu. Termasuk ketika Dia mengatakan seperti mau mati rasanya. Kadang-kadang penderitaan itu ibu bapak saudara-saudara membuat kita seperti mau mati rasanya. Dan kalau kita merasa seperti itu, termasuk kita merasa sepertinya Tuhan meninggalkan aku, itu juga Yesus salah. Dan
ketika kita datang kepada Tuhan dalam situasi itu, Tuhan mengerti persoalan kita. Tuhan mengerti keinginan, Tuhan mengerti pengharapan kita. Oleh karena dia pernah mengalaminya. Dia pernah menjalani itu semua. Dan karena itu ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memikul salib itu masing-masing berarti ikhlas menanggung sengsara karena Kristus. Dan bukan karena kejahatan sendiri. Jadi ketika kita kadang-kadang kita mengalami situasi di mana kita merasa kita benar. Ketika kita merasa kita benar, tetapi mengapa kita harus menderita? Kadang-kadang kita menolak penderitaan itu. Itu bukan orang Kristen. Orang Kristen menjadi murid itu adalah orang yang mau menerima penderitaan meskipun tidak salah. Menerima penderitaan sebagai resiko meniru apa yang Kristus sendiri jalani. Mengikut Yesus itu berarti melekat pada dan taat pada Kristus dan memperjuangkan serta membela apa yang diperjuangkan juga oleh Kristus. Dan mengikut Yesus juga berarti menggantungkan nasib kita dengan nasib Yesus, yaitu dari salibnya dan dari kebangkitannya. Jadi salib itu tidak berdiri sendiri. Kalau kita melihat salib, kita tidak hanya membayangkan tentang kematian atau penderitaan. Tetapi ketika kita melihat salib, kita harus juga melihat kebangkitan. Jadi ketika kita mengalami tantangan, kita mengalami penderitaan, kita harus percaya bahwa hidup kita tidak berhenti di situ, tidak titik di situ. Oleh karena orang Kristen, orang yang mau menjadi murid Yesus, yang sungguh-sungguh meniru setia pada Kristus, dia tidak berakhir dengan penderitaan. Maut itu tidak pernah merampas kehidupan. Jadi ketika kita menderita, kita harus percaya besok ada pengharapan untuk kita dilepaskan dari penderitaan itu. Artinya mengikuti Yesus adalah sebuah penderitaan, tetapi sekaligus sebagai kasih karunia Allah bagi kita untuk sebuah kehidupan yang kekal. Jadi Tuhan tidak hanya memberikan salib bagi kita. Sebab Bapa di sorga juga tidak hanya memberikan salib kepada Kristus. Tetapi di dalam salib itu ada kasih karunia Tuhan buat kita. Kasih karunia Tuhan itu apa, ibu bapak saudara-saudara? Kasih karunia itu yang sering kita dengar ketika dalam redaksi Berkat itu. Kasih karunia itu artinya hidup dalam kemampuan ilahi. Apa artinya hidup dalam kemampuan ilahi? Artinya kita tidak bisa. Tetapi Tuhan bikin supaya kita bisa. Kita tidak sanggup untuk setia, tetapi Tuhan membuat kita sanggup untuk itu. Dan itu Tuhan bikin buat Petrus. Petrus ini murid yang menarik. Dia selalu punya inisiatif. Tetapi kadang-kadang dia juga melakukan hal-hal yang salah. Tetapi setelah kebangkitan dan pencurahan Roh Kudus, kasih karunia diberikan kepada Petrus dan murid-muridnya, mereka menjadi orang yang setia. Sebelumnya dia kadang-kadang menjadi orang yang tidak setia kepada Tuhan. Tetapi ketika setelah pencurahan Roh Kudus dan mereka diberikan oleh Tuhan kasih karunia itu, maka dia bisa. Dia bisa untuk setia kepada Kristus. Dan dia menjadi salah satu murid yang mati dalam situasi yang begitu mengerikan, ibu bapak saudara. Dia mati, dia disalibkan dengan kaki di atas, kepala di bawah. Dia mati dalam situasi yang begitu sadis. Tetapi dia setia, dan itu bisa dia bikin oleh karena kasih karunia Allah diberikan kepada dia. Nah, ketika kita bisa bikin itu, ketika gereja bisa bikin itu, ketika setiap pribadi kita bisa bikin itu, apa yang kita tunjukkan buat dunia? Keteladanan, legasi, terang, garam.
Jadi Tuhan menempatkan gereja di dunia ini untuk itu. Dunia ini menanti legasi, keteladanan dari pribadi-pribadi yang percaya kepada Kristus. Dari pribadi-pribadi yang memutuskan untuk menjadi murid Kristus. Jadi Tuhan tidak menempatkan gereja di dunia supaya kita bikin gedung gereja yang membuat orang melihat tanda dari Kristus. Tidak. Bukan gedung gereja itu tanda dari Kristus. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Kristus di dalam perbuatan mereka, di dalam perilaku mereka, di dalam keputusan-keputusan mereka, itu menjadi tanda dari Kristus. Oleh karena jemaat, oleh karena kita semua keluarga-keluarga kita adalah tubuh Kristus itu sendiri. Dunia menanti itu. Dunia melihat itu. Dunia menantikan, menyaksikan itu. Di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, di pasar-pasar, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di lingkungan TNI Polri, termasuk juga di tengah-tengah gereja, dan di mana saja. Ketika gereja menjadi teladan, gereja tidak menjadi beban bagi dunia ini. Dan memang gereja tidak boleh justru menjadi beban bagi dunia dengan berperilaku sama seperti dunia. Sebab apa ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Gereja itu runtuh. Persoalan utama gereja itu bukan soal keuangan. Ada banyak gereja yang runtuh, negara runtuh, penguasa runtuh. Ketika mereka merasa mereka punya segala sesuatu. Tetapi gereja itu runtuh ketika gagal menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Ketika tidak ada lagi kejujuran di dalam persekutuan. Ketika kita tidak berani untuk menyatakan kebenaran, bukan cuma di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga di tengah-tengah gereja. Sebab kalau Yesus bertanya kepada Petrus dan murid-murid, menurut kamu siapakah aku ini? Maka pertanyaan yang juga harus gereja kita semua setiap pribadi katakan kepada semua orang di tempat di mana kita berada itu adalah, menurut kamu apakah aku ini masih menjadi murid Yesus? Itu tantangan kita. Tantangan beriman kita. Ketika orang mencari wajah gereja, wajah Yesus di dalam gereja, dan orang tidak menemukannya, di situ kita mengalami persoalan yang serius. Rumah tangga dan keluarga itu bisa runtuh masa depannya. Bukan karena kita miskin. Termasuk bukan ketika kita punya segala sesuatu. Sebagai keluarga, sebagai rumah tangga. Lalu kita otomatis kita punya masa depan. Sebab ada banyak orang yang berlimpah-limpah sekarang ini ibu bapak saudara-saudara. Itu berasal dari keluarga sederhana. Orang-orang yang tidak diperhitungkan. Jadi Tuhan membangun gereja, Tuhan membangun jemaat bukan dengan materi, tetapi nilai, menyangkal diri, kesetiaan, mau menjadi murid, supaya orang melihat Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita juga mengerti bahwa masa depan sebagai keluarga itu juga berantakan ketika kita gagal menjadi murid Yesus. Masa depan kita hancur ketika anak-anak tidak menemukan wajah Kristus dalam diri orang tua mereka di dalam rumah tangga. Banyak keluarga mengalami persoalan, bukan hanya karena tidak cukup makan. Kadang-kadang ketika kita mengalami begitu banyak kelimpahan, tetapi yang defisit dalam rumah tangga kita itu adalah kasih sayang, cinta kasih, kesetiaan. Dan itu yang terjadi sebetulnya ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Kita bisa, makanan tidak habis, tetapi anggur habis. Artinya apa ibu bapak saudara-saudara? Anggur itu tanda dari spiritualitas. Tantangan kita, persoalan kita, masa depan kita terganggu ketika spiritualitas itu hilang dari tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga, dan juga sebagai persekutuan.
Sebab kita terima berkat dari Tuhan karena kesetiaan kita. Menjadi Kristen tanpa kesetiaan itu menjadi kekristenan yang hambar, kekristenan yang pahit, yang tidak memberikan arti bagi dunia ini. Dan Yesus karena itu meminta sesuatu yang lain dari kita, yang tidak dunia ini berikan kepada dia, yaitu kesetiaan, menyangkal diri. Dan salib selalu menyertai sebuah kesetiaan. Jadi kadang-kadang orang merasa bahwa penderitaan itu karena dosa, tidak. Ketika Yesus disalibkan, orang mengatakan dia seperti orang yang dikutuk. Tetapi dia menjalani salib bukan karena dosanya, tetapi dia memikul dosa-dosa kita. Dia menebus kita di situ. Jadi salib itu selalu menyertai sebuah kesetiaan. Tetapi yang Yesus minta dari kita tidak pernah lebih dari apa yang telah ia sendiri jalani. Untuk hal itu ibu bapak saudara, ia telah berikan kepada kita kasih karunia supaya kita bisa bikin itu. Dan kita terima kasih karunia itu setiap kali. Hampir setiap hari kita menerima kasih karunia itu. Terutama saat selesai ibadah. Itu menjadi bagian dari berkat Tuhan buat kita. Dan di situ Tuhan taruh hidup kekal buat kita. Hidup kekal itu bukan harus punya segala sesuatu. Tetapi hidup kekal itu soal bagaimana kita setia menjadi murid. Dan kita setia menjadi murid itu soal kita sadar dalam kerendahan hati kita bahwa Tuhan memberi kita kasih karunia untuk kita bisa melakukannya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah, mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Trio Irene disilakan.
tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil tetap mengingat dan menghayati betapa besar cinta Yesus bagi kita hingga Dia harus rela menderita, bahkan mengorbankan dirinya menjadi korban yang agung demi menebus kita. Sambil persembahan diberikan,
jemaat menyanyikan Kidung Jemaat nomor 403, Hujan Berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu,
Ada lagi ungkapan syukur yang boleh kami naikkan di saat ini Tuhan, ketika kami boleh ada selaku umat-Mu di dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami boleh beribadah kepada-Mu dan kami boleh memberikan persembahan syukur dari rasa syukur kami atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami dalam segala usaha dan kerja kami. Ampunilah kami Tuhan, kalau ketika kami memberi di saat ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi kiranya berkenanlah Tuhan menerima akan seluruh persembahan syukur kami di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan pujian dari Beta Male Singers, disilakan. Malam Bapak Ibu Jemaat sekalian, di kesempatan malam hari ini kami akan membawakan sebuah pujian yang berjudul Goodness of God. Lagu ini menceritakan bagaimana kita selaku manusia tidak dapat untuk membuktikan kasih sayang Tuhan kepada kita, tapi melalui pujian kita bisa menyanyikan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat mendengarkan, kiranya pujian yang kami bawakan di malam hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Shalom. Never fails me.
And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing all my life you have been good. Been faithful all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Engkau Tuhan yang telah menebus kami dari lubang kubur karena dosa-dosa kami. Engkau Tuhan yang telah menjadi manusia. Dan karena itu dapat merasakan persoalan-persoalan kami, penderitaan kami, tantangan-tantangan hidup, pengharapan kami kepada Tuhan. Sehingga ketika kami berdoa kepadamu ya Allah, kami berdoa kepada Tuhan yang menciptakan kami, tetapi juga Tuhan yang pernah menjadi manusia dan merasakan penderitaan kami. Engkau Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus yang memberi kepada kami kekuatan, memberi kepada kami kasih karunia, memberi kepada kami kemampuan ilahi untuk kami bisa menjadi murid, untuk kami bisa bekerja, supaya kami berhasil. Tetapi juga ketika kami mengalami tantangan, mengalami penderitaan, mengalami berbagai macam persoalan, kami tidak putus asa. Oleh karena kami diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menjalani itu seperti Kristus pernah menjalaninya. Dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami memasuki minggu sengsara yang pertama. Kami bersyukur oleh karena kami memperingati apa yang Tuhan bikin dalam kehidupan kami, dalam kehidupan dunia ini. Tuhan tidak pernah menciptakan dan membiarkan ciptaanmu menderita. Engkau Tuhan yang datang memulihkan kami, mengembalikan kami menjadi manusia yang berkenan di hadapanmu ya Tuhan. Termasuk ketika kami jatuh di dalam dosa. Kami percaya Tuhan mati untuk kami yang seperti itu. Tuhan menderita untuk itu. Sebab itu kami selalu punya pengharapan. Kami selalu merasa kami punya posisi untuk kami datang kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan yang menciptakan situasi itu untuk kami datang. Kami serahkan rumah tangga kami semua ke dalam tangan Tuhan.
pekerjaan-pekerjaan kami selaku orang tua. Kiranya Tuhan memberkati itu semua. Kadang-kadang kami mengalami berbagai macam tantangan di dalam keluarga, mengenai pekerjaan, mengenai pikiran kami tentang masa depan kami. Tetapi setiap kali kami selesai ibadah dan kami mendengar berkat Tuhan itu, kami dikuatkan oleh Tuhan bahwa Engkau tidak hanya memberikan kasih karunia kepada kami, tetapi juga memberi kami damai sejahtera, merasa sentosa, merasa cukup, dan merasa bahwa dalam situasi yang paling sederhana sekalipun, dalam situasi yang paling menderita sekalipun, kami tidak pernah kehilangan penyertaan Tuhan. Kami tidak pernah kehilangan kasih sayang Tuhan. Sehingga kami sehat, anak-anak kami bisa sekolah dengan baik, belajar dengan baik. Bukan karena mereka selalu punya makan minum yang berlimpah, tetapi termasuk ketika kami sangat terbatas. Kami mengalami damai sejahtera, kami merasa cukup, hati kami penuh sentosa, oleh karena Tuhan menyertai kami. Kami mengalami Immanuel, kami mengalami bagaimana Tuhan memelihara dan menjaga kami. Itu iman dan sukacita kami, yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Kami juga serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka. Kami punya situasi rumah tangga keluarga berbeda. Ada yang hidup dalam keterbatasan, ada yang hidup dengan segala yang Tuhan telah berikan. Tapi kami percaya pada Tuhan, bahwa masa depan anak-anak kami bukan pada apa yang kami punya, tetapi pada kesediaan kami untuk menjadi murid, untuk mengikuti Yesus. Di situ kami meletakkan sesuatu yang penting untuk masa depan anak-anak kami, keluarga kami. Tuhan kuatkan kami sebagai orang tua. Kadang-kadang juga mungkin kami sebagai alat kami gagal, kami tidak maksimal, menjadi tanda dari Kristus di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kadang-kadang kami gagal menjadi teladan, tetapi kami percaya pada Tuhan. Tuhan juga tidak membuat kami sempurna, tetapi Tuhan menyempurnakan pergumulan kami. Tuhan menyempurnakan doa kami. Tuhan menyempurnakan pengharapan kami kepada Tuhan untuk anak-anak kami, untuk pekerjaan kami, untuk masa depan rumah tangga dan keluarga, termasuk juga untuk gereja. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan, dalam kasih, dalam pemeliharaan Roh-Mu yang kudus. Kami di dalamnya juga kami menyerahkan pergumulan sidang ke-46 Klasis Kota, yang sementara berlangsung di Jemaat Nazaret. Tuhan berkati, Tuhan sertai seluruh proses ini untuk menjadi kekuatan baru, momen opname untuk kami menggumuli seluruh pergumulan kami selaku gereja yang dipanggil untuk menjadi murid, memikul salib, menyangkal diri di tengah-tengah tantangan dewasa ini. Kami berdoa Tuhan berkati seluruh pelayan di tingkat klasis, sinode, jemaat, sektor-sektor, unit-unit pelayanan. Biarlah dari pekerjaan-pekerjaan pelayanan itu jemaat semakin diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang sakit. Mereka yang sakit dan mereka ada yang bisa pergi ke dokter, ada yang tidak bisa. Tetapi kami percaya satu hal. Untuk hal apakah ya Bapa, kami harus mengeluarkan biaya begitu banyak untuk pengobatan kami? Bukankah Engkau mengajar kami untuk kami datang kepada para penatua, para pelayan untuk berdoa dengan mereka? Sebab itu kami percaya bahwa Tuhan memulihkan kami melalui makanan, minuman, termasuk penawar yang kami minum. Dan kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk tantangan-tantangan di dalam rumah tangga. Tuhan sertai kami. Ada banyak hal yang bisa membuat tujuan rumah tangga, tujuan kami berkeluarga bisa berubah. Tetapi kami percaya pada Tuhan.
Tuhan adalah Tuhan atas setiap rumah tangga dan keluarga. Tuhan berkati setiap rumah tangga keluarga dengan pergumulan-pergumulan mereka. Kami juga menyerahkan situasi pandemi COVID ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur bahwa badai ini ada di dalam kendali Tuhan. Satu kali Tuhan menciptakan dunia dan Tuhan tidak pernah lepas tangan atas dunia ini. Tuhan memeliharanya. Tuhan punya kekuatan untuk memelihara kehidupan jauh lebih hebat, lebih kuat dari kekuatan-kekuatan yang mengancam kehidupan kami. Kami percaya itu, sebab itu biarlah Tuhan berikan kami hikmat untuk kami mendukung kebijakan pemerintah protokoler kesehatan sebagai bentuk hikmat yang Tuhan berikan untuk kami hidup. Kami memelihara kehidupan ini. Tuhan Allah di sorga, kami akan pulang ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan berkati kami. Tuhan berkati pemerintah kami. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, juga DPRD Provinsi, DPRD Kota Ambon. Tuhan pakai mereka semua. Tuhan baharui mereka. Dan Tuhan berkati mereka untuk tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara di kota ini. Bapak kami dalam kerajaan sorga, para janda anak yatim piatu, orang-orang susah, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pada keadilan Tuhan. Tuhan ada di situ. Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Ketika orang tidak peduli, Tuhan peduli. Dan Tuhan mengirimkan orang-orang yang tidak pernah kami pikirkan untuk menolong mereka. Tuhan Allah di sorga, ini kami ya Bapa. Kami juga menyerahkan anak-anak Tuhan yang telah memuji Tuhan. Tuhan Allah memberkati mereka semua dalam hidup dan masa depannya. Lalu inilah kami Bapa, ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Kami serahkan seluruh hidup dan masa depan kami kepada Bapa di sorga. Di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak saudara-saudara diundang berdiri. Yang dikasihi Tuhan, Allah adalah gunung batu perlindungan kita. Tangannya yang perkasa akan terus menyertai kita di setiap waktu agar mampu dan berani menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan tanpa takut dan gentar. Tetaplah setia di jalan Kristus dan teruslah bekerja menghasilkan buah serta tuayan yang besar. Untuk pelaksanaan tugas itulah terimalah jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera.